Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nalfa Fakih dari kelas IF1B. Akan menjelaskan mengenai sinkronasi dalam sistem distribusi. Kita lanjut. Ya, jadi sinkronasi adalah proses atau bentuk proses untuk menjelaskan operasi. Kemudian data itu antara berbagai node itu supaya bekerja serempak dengan data yang konsisten. Jadi itu setiap ada yang data yang masuk itu tuh otomatis bakal update itu. Itu namanya sinkronasi gitu. Terlanjut, kemudian fungsi utama dari sinkronisasi itu yaitu pertama adalah koordinasi akses data, yaitu mencegah konflik saat data diakses oleh beberapa node. Nah, yang kemudian penjadwalan proses. Jadi ini untuk menentukan urutan operasi agar deadlock atau konflik itu tidak terjadi. Dan terakhir yaitu konsistensi data. Konsistensi data. Nah, dan itu menjadi semua node memiliki data yang sama atau sesuai. Nah, jadi itu masalah apa sih kalau misalkan jika tanpa sinkronisasi? Nah, yang pertama itu data rest, yaitu akses data secara bersamaan menyebabkan konflik. Nah, jadi itu kalau misalkan kita nggak ada sinkronisasi, kalau misalnya ketika ada mau update data baru secara manual, itu tuh bisa aja terjadi konflik gitu. Itu pun sudah menggunakan sinkronisasi pun kadang suka terjadi data rest gitu, apalagi kalau enggak gitu ya. Nah, kemudian inkonsistensi data. Nah, itu datanya tuh berbeda gitu pada setiap node. Yaitu misalkan barangkali di data sebelumnya tuh ada 5 data. Nah, tapi tuh di data terbaru tuh ada 4 data. Nah, itu tuh jadi tuh sifatnya tuh jadi inkonsisten gitu ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian itu deadlock atau levelock. Itu situasi yang dimana proses itu menunggu tanpa henti atau macet. Nah, jadi tuh kalau misalnya kalian pernah belajar di sistem operasi, itu ada namanya deadlock. Nah, sinkronisasi itu nggak hanya sekedar buat data, tapi itu buat proses pun juga terpakai. Jadi itu dalam sistem distribusi itu ada apa itu sinkronisasi itu ada banyak eh, konsepnya tuh. Nah, maka dari itu eh, apa sih tujuan sinkronisasi dalam sistem terdistribusi gitu kan? Nah, pertama yaitu menghindari konflik akses. Jadi saat banyak proses mengakses data atau sumber daya yang sama, sinkronasi ini diperlukan untuk mengatur agar tidak terjadi konflik atau kesalahan. Nah, yang kedua itu memastikan konsistensi data. Kenapa? Karena sinkronisasi ini menjamin semua node yang memiliki versi data yang sama sehingga tidak terjadi perbedaan dalam informasi yang diolah. Jadi setiap ada data yang diupdate, itu tuh pasti punya yang namanya penamaan seperti di materi sebelumnya gitu. Misalkan ada data terbaru, itu tuh pasti punya namanya ID. Itu ketika melakukan sinkronisasi atau penyatuan data, itu tuh bisa melakukan perbandingan gitu ya, secara otomatis. Nah, yang kemudian memungkinkan kerjasama antara node. Nah, dengan adanya sinkronisasi ini, proses pada suatu node dapat dengan mudah berkomunikasi atau bekerja sama dengan proses di node lain gitu. Nah, yang terakhir itu mengurangi keterlambatan atau kesalahan komunikasi. Nah, sinkronisasi ini juga dapat mengurangi latensi dalam komunikasi antar node dan memastikan ketepatan waktu dalam operasi yang berjalan secara paralel. Kita lanjut. Nah, itu ada 3 metode. Di sini tuh ada apa ya? Ada 4 metode, maaf. Nah, yang pertama itu kita ambil contoh dalam clock synchronization itu yang pertama tuh NTP. Nah, Network Time Protocol. Nah, itu menyimpan jam pada node dengan server waktu global untuk menjaga waktu yang sama di semua sistem. Umumnya, NTP itu biasanya dipakai di jaringan gitu ya. Misalkan di printer. Printer itu biasanya pakai NTP. Nah, kemudian ada PTP digunakan, itu Precision Time Protocol, digunakan pada sistem yang memerlukan akurasi tinggi dalam waktu sinkronasi seperti industri dan keuangan. Nah, biasanya protokol ini biasa dipakai dalam sistem keuangan gitu ya. Yang terakhir itu ada logical clock. Nah, pendekatan ini sinkronasi waktu logis yang hanya memperhatikan urutan peristiwa bukan waktu aktual. Biasanya ini terjadi dalam memory store ya gitu. Kita lanjut.
Kemudian di sini ada yang namanya data konsistensi protokol. Yang pertama itu Topaz Commit. Nah, jadi protokol ini untuk memastikan data konsisten dalam transaksi yang terdiskusi dengan meminta semua node yang menyetujui commit atau membatalkan. Nah, kemudian ada Paxos and Draft. Jadi protokol ini konsensus yang membantu beberapa node untuk sepakat dalam urutan kejadian atau pembaruan data. Nah, itu tuh penting gitu loh untuk database distribusi. Biasanya ini tuh umum dipakai sama data engineer. Biasa itu ada aplikasinya. Kurang lebih seperti di Apache itu biasanya adalah beberapa yang pakai protokol tuh Paxos and Draft ataupun di file gitu ya. Oke, lanjut. Yang kemudian terakhir itu ada token based dan egg lock based gitu ya, synchronization. Nah, yang pertama dalam token based itu ada satu, yang pertama tuh token ring. Nah, token ring ini bergerak di antara node dan node ini hanya bisa mengakses sumber daya alam saat memegang token. Nah, ini biasanya kalau ini tuh terjadi saat di microservice ya, di API gitu. Dan kemudian yang terakhir itu ada logs atau mutex, yaitu memungkinkan node mengunci sumber daya agar tidak diakses lain, mencegah data rest dan inkonsistensi ya. Oke, kita lanjut. Nah, dia tuh apa sih tantangannya aja tuh dalam sinkronisasi? Yang pertama itu latensi dan jitter. Nah, keterlambatan waktu dalam jaringan bisa menyebabkan perbedaan data atau kesalahan komunikasi antara node. Sebagai contoh, kita ambil case misalkan kalau di game itu paket loss ya. Nah, ketika suatu kalau misalnya di game gitu ya, kita tuh berjalan tiba-tiba teleport. Nah, itu tuh ya tadi terjadi kesalahan komunikasi. Kenapa yang tiba-tiba awalnya di itu tiba-tiba teleport gitu kan? Nah, itu disebutnya jitter. Nah, kalau latensi itu tuh pengirimannya itu tuh sampai ke server atau antar balik itu tuh lambat gitu sehingga dia itu ya tadi delay gitu ya. Lanjut yaitu failure handling. Nah, itu kegagalan node atau jaringan yang mengganggu sinkronisasi sehingga data itu tidak konsisten atau transaksi gagal. Contohnya kayak gimana? Eh, Misalkan kita itu udah upload gambar gitu ya lewat API gitu, upload gambar lewat API. Nah, akan tetapi waktu di API itu error, gagal gitu kan dalam satu konteks gitu ya. Tapi tuh gambarnya tuh tersimpan gitu loh. Nah, di sini salah satu tantangannya yaitu value handling. Nah, kemudian ada concurrency issues, yaitu jika banyak proses yang berjalan bersamaan, risiko terjadi data race atau inkonsistensi itu bakal meningkat sehingga diperlukan sinkronisasi yang ketat. Nah, jadi ini terjadi saat ini ya waktu di server gitu ya, atau klien tuh ke server gitu ke request itu mungkin ada 1.000 gitu ya. Nah, itu bisa juga terjadi gitu ya, bisa terjadi error gitu ya. Makanya kalau misalnya kita lihat itu tuh kalau misalnya server ketika banyak yang menampung itu kan kadang suka ini ya, error gitu ya, error gara-gara dia itu banyak yang pakai gitu. Nah, makanya di sini tuh perlu ada namanya tuh limitasi dalam sebuah akses yang ada di server. Nah, kemudian ada resource contention. Nah, jadi itu ketika beberapa proses itu bersaing untuk sumber daya yang sama, bisa terjadi deadlock jika sinkronisasi ini tidak terkelola dengan baik. Gitu. Nah, ini salah satu contoh yang ada di apa di clock synchronization. Yang pertama itu sistem keuangan. Nah, jadi itu bank dan sistem keuangan global membutuhkan waktu untuk sinkron untuk mencatat transaksi secara akurat. Protokol atau NTP tadi sebelumnya membantu menjaga kesamaan waktu antar server sehingga transaksi itu dapat terlacak dengan baik. Kemudian ada disebut logging, sebagai contoh ada Splunk atau ELK Stack ataupun yang lain juga masih banyak gitu ya. Cuma ini yang paling contoh yang paling umum. Itu pada sistem logging terdistribusi itu sinkronasi waktu itu adalah kunci untuk menghasilkan urutan log yang tepat. Nah, pakai tadi NTP juga ya digunakan untuk pencatatan log dari berbagai sumber secara kronologis. Kemudian ada contoh implementasi atau data konsistensi protokol. Nah, jadi itu di sini ada database terdistribusi. Contohnya tuh Google Spanner atau MongoDB. Nah, jadi itu ini tuh lebih fokus ke database NoSQL ya, NoSQL. Nah, jadi itu database seperti Google Spanner atau Google Spanner itu sama kurang lebih kayak MongoDB, tapi tuh dia tuh scalingnya lebih auto scaling gitu ya. Jadi sehingga tuh kecepatan atau pembuatan itu bisa setara sama database relasional.
Nah, yaitu database yang seperti Google Spanner itu tuh menggunakan protokol to paste, commit, dan consistent source gitu. Itu dia tuh menggunakan dua protokol yang sama gitu ya, agar data itu dapat tetap konsisten di berbagai wilayah. Kenapa di berbagai wilayah? Karena tadi karena Google Spanner itu auto scaling, maka dari itu tuh akses dari itu bisa multi region gitu ya, multi region, sehingga memungkinkan akses data yang seragam tergantung di lokasi pengguna. Ya tadi seperti yang dijelaskan ya. Nah, kemudian ada sistem file distribusi atau HDFS. Nah, HDFS itu salah satu software ya, HDFS Distributed File System, itu menggunakan mekanisme replikasi untuk memastikan data tersedia dan konsisten di seluruh cluster. Nah, tadi protokol seperti Paxos atau RAF dapat digunakan untuk menjaga konsistensi dalam antar node gitu ya. Kemudian ada contoh implementasi token based synchronization. Nah, kemudian ini tuh ada yang namanya LAN ya, printer. Nah, jadi itu di jaringan lokal, tokening itu digunakan untuk memastikan akses eksklusif ke sumber daya seperti printer sehingga satu perangkat bisa menggunakan tanpa konflik. Nah, kemudian di sini ada distributed mutex dalam OKC Cloud dan Redis dan Zookeeper. Nah, ini juga sama, masuknya database juga. Akan tetapi dia disebutnya memory store ya, memory store. Nah, itu Redis dan Zookeeper itu menggunakan token untuk membuat distributed logs yang mengatur agar hanya satu proses yang dapat mengakses data atau sumber daya pada suatu waktu dalam aplikasi cloud. Nah, jadi itu ini tuh sesinya tuh hanya sekali aja gitu ya, nggak permanen sifat datanya. Kemudian yang terakhir ini ada log based synchronization, yaitu pengolahan data dalam microservice. Nah, pada aksi satu microservice, mutex log itu digunakan untuk mengatur akses ke data bersama. Misalkan ya konsol dan etcd yang menyediakan contributor logs yang menjaga agar data hanya diakses pada satu layanan pada satu waktu. Gitu. Jadi itu satu session satu data gitu ya. Kemudian ada multi user database, yaitu MySQL dan Postgre ya, yang dan beberapa SQL lainnya, yaitu pada database seperti MySQL dan Postgre itu raw level logs atau table logsnya itu level logs itu diterapkan untuk sinkronasi data sehingga beberapa pengguna dapat mengakses data yang sama tanpa konflik. Nah, jadi maksudnya apa sih? Jadi tuh setiap ada orang yang melakukan query seperti insert ataupun read itu tuh sifatnya apa ya, mengantri gitu ya, bukan sinkronis apa bukan sinkron gitu ya, bukan asinkronus, itu sinkronus berurutan gitu ya, menggunakan tadi level logs gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.